dahulu agar kegiatan kita pada pagi hari ini diridhoi oleh Allah dan berjalan dengan lancar. Berdoa mulai. Oke, berdoa selesai. Baik, selanjutnya marilah kita semua berdiri. Kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya bersama-sama. Silakan sekretaris kelasnya maju untuk memimpin lagu. Oke, terima kasih sudah memimpin lagu. Hari ini siapa yang nggak masuk sekolah? Oke, hari ini semuanya berangkat semua. Alhamdulillah, berarti hari ini semua sehat semua sehingga bisa berkumpul bersama-sama di ruangan kelas ini. Yuk kita pemanasan dulu, kita ice breaking dulu sebelum kita belajar. Yuk semuanya berdiri. Tepuk 1, yes. Tepuk 2, oke. Tepuk 3, semangat. Tepuk 4, konsentrasi. Tepuk 5, siap belajar. Oke, tepuk tangan semuanya. Oke, sudah semangat semua ya. Jadi hari ini kita semuanya bersama-sama akan belajar mata pelajaran yaitu Pendidikan Pancasila untuk kelas 3 sekolah dasar. Jadi kita hari ini mau belajar apa nih kira-kira ya? Jadi hari ini kita akan belajar tentang hidup rukun di sekolah. Gitu ya anak-anak. Sekarang mari kita apa ya? Hidup rukun itu apa sih? Jadi hidup rukun itu adalah hidup bersama, berdampingan dengan damai, saling menghargai dengan sesama, dengan teman, dan tidak bertengkar. Di kelas kita hidup bersama-sama dengan teman-teman. Jadi semua siswa itu belajar dengan nyaman dan saling membantu. Coba ada loh lagu hidup berhubung sama teman. Ada yang mau bersedia untuk maju ke depan? Nyanyikan? Oke, Lala boleh maju ke depan, silakan. Yang usah ciptaan Tuhan berbeda rupa kemampuan, mari cari sesahabatan, rukun sama teman. Banyak usah ciptaan Tuhan berbeda rupa kemampuan, mari saling sesahabatan, rukun sama teman. Oke, terima kasih Lala. Nah, dari lagu yang sudah dinyanyikan oleh teman kita tadi, bisa kita ambil pesannya, yaitu bahwa walaupun kita berbeda keyakinan atau kita berbeda suku, bangsa, kita tetap harus rukun bersama-sama untuk menjalin persahabatan yang sejati. Begitu ya, harus saling menghargai bersama teman walaupun kita berbeda pendapat dan berbeda keyakinan. Begitu ya. Jadi jangan jadikan perbedaan itu menjadikan kita jadi sering bertengkar karena Lala sama Fatih nih berbeda keyakinan nih, jadinya pengennya menang-menangan tuh, jadinya akhirnya bertengkar. Itu tidak boleh, tidak baik ya. Jadi kita harus tetap bersama-sama menjalin ketenangan dan kedamaian, begitu. Dalam kehidupan sehari-hari kita, seperti di sekolah aja nih, misalkan contoh hidup rukun itu yaitu kita meminjamkan alat tulis kita kepada teman ketika teman ingin meminjam ya. Jadi tidak boleh pelit, kita harus saling berbagi bersama teman. Oke. Materi kita hari ini tentang hidup rukun dengan teman itu ada di sila keberapa di dalam Pancasila? Coba ada yang masih ingat tidak? Hayo. Oke, betul. Jadi rukun sama teman itu
merupakan pengamalan Pancasila yang sila kedua, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Jadi kita tuh harus sama-sama saling menghargai terhadap sesama manusia, karena manusia itu adalah semua ciptaan Tuhan, semua bernilai sama. Tidak ada yang lebih tinggi dan tidak ada yang lebih rendah, semuanya di hadapan Allah itu adalah sama. Jadi kita harus saling menghargai, harus bersikap adil terhadap satu orang dengan orang yang lainnya, tidak boleh memilih-milih teman, ya. Tidak baik, karena kita semua itu sama. Oke, anak-anak paham ya? Lalu, apa sih Bu manfaatnya kita rukun sama teman kita? Jadi, manfaat dari kita rukun bersama teman itu yaitu hubungan kita dengan teman itu tetap baik-baik saja, tetap happy-happy. Kemudian kalau di dalam kelas, kalau kita rukun dengan teman itu, kelas itu menjadi nyaman, menjadi damai. Berbeda ketika kita nggak rukun sama temennya nih, misalkan kita berantem tuh sama teman sebangku, diem-dieman, atau terus kalau berbicara tuh berbicaranya keras-keras, itu tidak baik ya. Jadinya kan ruangan kelasnya tuh menjadi gaduh, menjadi berisik, sehingga mengganggu ketenangan temannya yang lain. Begitu ya. Sampai sini adakah yang ingin ditanyakan? Ada yang masih bingung? Boleh tunjuk tangannya. Oke, Andra mau tanya apa? Boleh. Oke, baik. Jadi Andra tanya nih teman-teman, Andra tanya, Bu, Fatih tuh sering minjem penghapusnya Andra, tetapi penghapusnya tidak dikembalikan lagi. Jadi begini ya teman-teman, khususnya Andra, ketika Fatih meminjam itu, coba Andra bilang, Fatih tolong kembalikan penghapusnya Andra dong, Andra mau memakainya. Dan Fatih juga itu kalau setelah meminjam penghapus harus langsung dikembalikan ya, tidak boleh diambil. Oke, karena itu adalah miliknya dari Andra. Itu namanya mencuri, tidak bagus. Begitu ya, paham semuanya. Kita semua akan bersama-sama berlatih, ya. Kita tuliskan di lembar kerja yang sudah Ibu siapkan, yang akan Ibu bagikan. Kita tulis di sini contoh 5 kegiatan rukun belajar bersama teman. Nanti dituliskan sampai dengan 5 poin saja ya. Setelah selesai nanti akan Ibu panggil satu-satu untuk menceritakan di depan teman-temannya semua. Oke? Ini Ibu bagi. Dan selamat mengerjakan semuanya. Baik, hari ini semuanya sudah sangat berpartisipasi sekali ya di kelas kita hari ini. Kita tadi sudah belajar mengenai hidup rukun bersama teman, yaitu kita harus saling menghargai dengan temannya, walaupun kita berbeda pendapat, berbeda keyakinan. Kita harus saling tolong-menolong ketika teman kita membutuhkan pertolongan kita, dan kita harus meminjamkan alat tulis kita ketika teman kita juga membutuhkan. Dan kenapa kita harus hidup rukun? Yaitu untuk menciptakan suasana yang nyaman, tentram, dan damai bersama teman-teman dan orang-orang yang ada di sekeliling kita. Baik, sebelum kita akhiri kelas kita pada siang hari ini, alangkah baiknya tadi kan di awal sudah dibuka dengan doa. Sekarang sebelum kita pulang kita tutup juga dengan doa. Baik, doa mulai. Berdoa selesai. Oke, sebelum kita akhiri, ucapkan dulu wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak, sampai bertemu di kelas selanjutnya.